Bab 509 Besi Dewa dari Langit. Apa itu meteorit? Benda itu tidak habis meski terbakar di udara. Aku yakin itu pasti besi dewa dari langit. Kalau besi dewa itu bisa dimurnikan jadi artefak, pasti bisa jadi artefak dewa. Bisa saja itu adalah artefak dewa. Kalau cepat gerakannya seperti itu, saat mendapat ke tanah dampaknya pasti sangat besar. Gawat, kalau lintasan jatuhnya seperti itu bisa jatuh di wilayah klan Grezia. Cepat, pergi panggil ketujuh sekte besar untuk mengirim bantuan ke klan Getrezia. Asal kita mendapatkan besi dewa ini, klan kita bisa jadi yang terhebat di Valvana. Saat ini, benda misterius turun dari langit, klan Grezia merasa cemas dan semangat. Dari pemeriksaan oleh formasi, ternyata itu adalah sebuah pilar dengan diameter sekitar 3 meter dan panjang 70-80 meter. Sekarang, benda itu bergerak sampai kecepatannya 100 lebih cepat dari kecepatan suara. Hampir melampaui batas formasi pendeteksi. Tapi pilar ini sama sekali tidak terlihat mencair meski bergerak dengan kecepatan seperti itu. Itu artinya, benda ini benar-benar luar biasa. Atmosfer di bintang pusat jauh lebih tebal dibanding dengan Antares, dan benda itu meluncur dengan kecepatan yang benar-benar cepat. Tidak mustahil kalau suhunya sampai 10.000 derajat. Kalau bisa tahan suhu sampai 10.000 derajat, cuma pemurni artefak biasa tidak akan bisa melelkannya. Bahkan kalau tidak mau dipakai untuk diri sendiri dan dijual, pasti harganya akan sangat mahal. Tapi tentu, benda itu harus mendarat dengan aman dulu. Karena kalau dibiarkan jatuh begitu saja, kekuatannya bisa setara dengan ledakan bom nuklir yang sangat besar. Kalau itu terjadi, seluruh klan Grezia mungkin akan musnah. Apa? Besi dewa? Cepat, antar aku ke sana. Yang pertama diberitahu oleh klan Grezia adalah sekte pemurnian artefak paling besar di Valvana, sekte artefak. Sekte artefak sangat terkenal dengan pemurnian artefak mereka. Sekte artefak banyak membuat artefak terkenal di Valvana. Menurut kabar, mereka pernah memurnikan artefak dewa. Ini membuat sekte Armah jadi terkenal di penjuru Valvana. Banyak sekte yang punya hubungan baik dengan mereka. Tapi, sekte artefak sudah tidak memurnikan artefak dewa selama bertahun-tahun. Bukan karena mereka tidak punya teknik memurnikan. Justru, karena tidak ada bahan yang cukup bagus. Bahan yang bisa digunakan untuk memurnikan artefak dewa benar-benar langka. Cuma ada sedikit di seluruh bintang pusat. Dan sudah lama habis. Saat tahu bahwa besi dewa mendadak muncul, sekte artefak jadi sangat bersemangat, bahkan melebihi klan Grezia. Ketua sekte artefak, Ciras langsung berangkat bersama sekelompok murid sekte artefak. Kalau itu benar-benar besi dewa dan diserahkan pada kita untuk dimurnikan, sekte artefak bisa memurnikan artefak dewa untuk para bangsawan secara gratis. Ciras penuh semangat. Baginya, bisa memurnikan artefak dewa itu lebih seru daripada mendapatkan artefak dewa. Karena sekte artefak tidak mengandalkan kekuatan, mereka mengandalkan pemurnian artefak. Asal dia bisa menyempurnakan artefak dan membawa reputasi sekte artefak ke tingkat yang lebih tinggi, mereka bahkan bisa memaksa sekte teratas di Valvana untuk melakukan hal untuk mereka. Sayang sekali, sekte senjata tidak memurnikan artefak dewa selama bertahun-tahun. Orang-orang luar bahkan berpikir bahwa sekte artefak sudah tidak mampu memurnikan artefak dewa. Status mereka juga menurun. Karena itu, semua orang di sekte artefak sangat gembira saat mereka tahu bahwa besi dewa jatuh dari langit. Sesudah sekte artefak, ada sekte bela diri, sekte bayu, sekte air. Bahkan sekte teratas di Valvana, klan Sauron, merasa khawatir.
Semua di Imperium Athenos adalah milik Imperium, kecuali batu hara. Benda gaib lainnya, terutama benda dewa, biasanya jadi milik sekte di mana benda itu jatuh. Tapi yang jelas, klan Grezia tidak mungkin bisa membuat benda itu mendarat dengan aman sendiri. Karena itu, klan Grezia meminta bantuan dari luar. Klan Grezia berjanji pada 7 sekte utama, asal besi dewa bisa mendarat dengan aman. Besi dewa yang cukup untuk memurnikan artefak dewa akan diberikan kepada 7 sekte utama. Artefak dewa di Imperium Atheno adalah senjata teratas. Bahkan di Falfana, cuma sedikit orang yang bisa punya artefak dewa. Kecuali sekte teratas di Falfana seperti klan Sauron, yang mungkin punya artefak dewa, tak satu pun dari 7 sekte utama lainnya yang punya. Punai artefak dewa adalah impian semua sekte. Mereka bermimpi memiliki artefak dewa sebagai harta untuk melindungi sekte. Besi dewa mendadak jatuh dan mendarat di klan Grezia, hampir separuh wilayah Falfana langsung ramai. Bahkan beberapa sekte yang tidak diundang oleh klan Grezia datang membantu mereka. Mereka berharap bisa dapat sepotong hadiah setelah semua selesai. Bahkan meski tidak dapat apapun, bisa melihat besi dewa datang ke dunia dengan mata kepala sendiri adalah hal yang berharga. Karena formasi teleportasi, orang-orang datang dengan sangat cepat. Karena formasi teleportasi itulah klan Grezia bisa mengundang bantuan asing. Kalau tidak, mungkin besi dewa sudah mendarat sebelum orang-orang datang. Dan klan Grezia akan langsung habis terbakar. Kami, Sekte Bayu, menyumbangkan 1000 formasi pertahanan untuk mempertahankan klan Grezia dari besi dewa. Kami, Sekte Air, bersedia menyumbangkan 900 formasi pertahanan. Kami, perkiraan tempat pendaratan besi dewa sudah ditentukan di tengah-tengah klan Grezia. Selanjutnya, mereka menggunakan formasi pertahanan untuk melemahkan dampaknya saat jatuh. Langsung saja, tanah ditutupi dengan formasi pertahanan. Formasi pertahanan ini setidaknya berada pada tingkat ke-10. Formasi pertahanan tingkat 10 bisa dengan mudah menahan serangan penuh Valkyria. Mungkin menahan serangan penuh Valkyria bukanlah apa-apa. Tapi kekuatan formasi bisa ditumpangkan, tapi kalau ada cukup formasi, kekuatan pertahanannya akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, tingkat 10 adalah formasi pertahanan tingkat terendah. Ada juga banyak formasi pertahanan tingkat ke-11, tingkat 12, bahkan tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, formasi pertahanan dari 7 sekte besar ditambah formasi pertahanan yang dikirim oleh sekte lain jumlahnya sampai 30.000. Jaringan pertahanan yang terdiri dari 30.000 formasi pertahanan bisa dibilang tidak tertembus. Itu pasti bisa menghentikan besi dewa. Terima kasih semuanya. Semua sekte yang hadir hari ini akan mendapatkan sebagian dari besi dewa, kata ketua klan Grezia dengan penuh semangat. Klan Grezia juga punya formasi pertahanan, tapi jumlahnya tidak banyak, cuma 1000 yang melebihi tingkat 10. Tidak masalah kalau digunakan untuk menahan serangan dari binatang aneh atau sekte lain. Tapi kalau digunakan untuk menghentikan besi dewa itu sama saja bodoh. Meski terdengar lambat, tapi sebenarnya, keseluruhan prosesnya tidak memakan waktu lama, besi dewa terlihat di langit. Bagaimanapun juga, besi dewa itu jatuh dengan kecepatan yang mengerikan, 100 kali lebih cepat dari suara. Bahkan atmosfer bintang pusat yang 100 kali lebih tebal dibandingkan atmosfer Antares, bisa langsung ditembus dalam waktu yang cukup cepat. Beberapa saat setelah formasi pertahanan disusun, besi dewa muncul di hadapan orang-orang. Semua orang menatap besi dewa yang jatuh dari langit dengan mata terbelalak.
seperti cahaya keemasan yang langsung mengenai penghalang pertahanan yang terdiri dari 30.000 formasi pertahanan. Boom, boom, boom. Saat cahaya keemasan itu menyentuh penghalang pertahanan terluar langsung rusak. Lalu, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Cahaya keemasan itu sama merusaknya dan menembus lapisan-lapisan formasi pertahanan. Setelah menembus lebih dari 10.000 lapisan penghalang pertahanan, kecepatannya sedikit melambat. Baru saat itulah orang-orang melihat bentuk keseluruhannya dengan jelas. Itu seperti pilar yang terbuat dari batu. Tapi tidak mungkin itu batu. Bersambung. Bab 510 Api Roh. Batu yang bisa menahan suhu hingga ribuan derajat itu tidak ada di bintang pusat. Boom, boom, boom. Lapisan penghalang pertahanan yang dipasang terus dihancurkan oleh pilar itu. Penghalang pertahanan ini diluncurkan dengan keadaan sekuat tenaga. Artinya, cuma bisa dipakai sekali. Formasi pertahanan hancur lebur setiap kali lapisan penghalang dihancurkan. Baru sesaat saja, tapi 20.000 formasi pertahanan tingkat ke-10 sudah hancur lebur. Formasi ini sudah bernilai sangat besar. Tapi kalau bisa dapat besi dewa, semuanya sepadan. Lagi pula, formasi tidak langka, tapi besi dewa sangat langka. Cuma jatuh dengan terikan gravitasi, tapi punya kekuatan yang benar-benar mengerikan. Benda ini sangat berat, kata ketua artefak dengan penuh semangat. Ketika dia bicara, 30.000 lapisan penghalang sudah hancur. Seluruh 30.000 formasi meledak dan hancur lebur. Boom. Lalu, orang-orang merasa bumi bergetar hebat. Terasa seperti Genpa dengan kekuatan 9 skala Richter. Besi dewa itu tidak berhenti dan terus membuat formasi pertahanan hancur sampai akhirnya menyentuh tanah. Benar-benar mengerikan, mengerikan. Untunglah, semua orang yang datang hari ini adalah orang-orang yang punya kekuatan. Mereka dengan cepat berdiri dengan tenang. Setelah menyentuh tanah dan tenggelam sedalam 10 meter, pilar itu pun berhenti. Benda itu berdiri tegak dengan tegak seperti patung yang kokoh. Seluruh pilar itu tersusun dari batuan dengan warna merah. Selamat klan Grezia, selamat karena sudah dapat besi dewa. Sekte lain mulai memberi selamat kepada klan Grezia. 30.000 formasi hancur saat pilar itu jatuh menyentuh tanah. Ini saja benar-benar cukup untuk memperlihatkan betapa mengerikannya benda itu. Terima kasih untuk semua bantuannya. Setelah klan Ami memecah besi dewa, semua akan mendapat bagian. Ketua klan Grezia tertawa keras. Aku bersedia menguraikan besi dewa ini atas nama ketua sekte Grezia. Ketua sekte artefak, Ciras, yang pertama berdiri. Kalau begitu, tolong, Tuan. Zaram Grezia, ketua klan Grezia, memberi hormat pada Ciras. Dia paham, dengan kekerasan besi dewa ini, mustahil klan Grezia bisa menghancurkannya. Lebih baik ke sekte artefak, sekte pemurni artefak nomor 1 di Valvana. Ciras mengangguk. Dia langsung berjalan ke arah besi dewa. Dia mengeluarkan pahat dan palu dari cincin penyimpanannya. Pahat besi ini bukan pahat besi biasa, tapi juga terbuat dari besi dewa, sangat tajam dan mampu memotong bahan sekeras apapun. Palu di tangannya juga tidak biasa. Meski kelihatannya cuma seukuran semangka, tapi sebenarnya, beratnya sangat mengerikan. Formasi tingkat tinggi terukir di dalamnya. Saat diayunkan, bisa menghasilkan berat yang sama dengan gunung kecil. Dengan dua benda ini, tidak ada bahan yang Ciras tidak bisa pecahkan. Pandangan semua orang tertuju pada Ciras. Mereka mau menyaksikan pemandangan menakjubkan dari pengrajin dewa yang menghancurkan besi dewa.
Ciras jalan ke depan pilar besi itu. Tak disangka, besi dewa ini tidak mengeluarkan panas apapun. Besi ini bergesekan dengan udara, meski suhunya sudah turun drastis setelah mendarat, seharusnya suhunya masih tinggi paling tidak ribuan derajat. Ini semakin membuktikan bahwa besi dewa ini memang luar biasa. Ciras memperhatikan dengan teliti dan meletakkan pahat di atas besi dewa. Lalu, dia mengayunkan palu di tangannya dan memukulnya. Untuk pukulan pertama, Ciras tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Dang! Terdengar ledakan keras. Palu seberat gunung kecil itu menghantam pahat. Tapi, besi dewa itu sama sekali tidak tergores. Kuat sekali. Ciras mengerutkan kening, lalu menambah kekuatannya. Dang, dang, dang. Serangkaian suara besi di tempat terdengar. Sebesar apapun kekuatan yang digunakan, tidak ada sedikit pun besi yang terpisah. Palu penempa langit yang legendaris milik ketua sekte artefak yang beratnya setara gunung kecil, kenapa tidak bisa menghancurkan besi dewa ini? Semua orang yang melihat itu pun terkejut. Ciras menggunakan seluruh kekuatannya. Dia memukul palu itu sebanyak 962 kali. Tapi tetap tidak menimbulkan kerusakan apapun di besi dewa itu. Ini membuat orang-orang mulai berbisik. Besi dewa ini sangat keras, bahkan sekte artefak pun tidak bisa menghancurkannya, jadi bagaimana bisa digunakan untuk memurnikan artefak dewa? Akhirnya, Ciras berhenti menggunakan pahat besi untuk memotongnya secara langsung. Kekuatan benda ini benar-benar di luar imajinasinya. Pahat di tangannya juga artefak dewa. Meski kekuatan serangannya tidak bagus, tapi artefak biasa pun tidak bisa menandinginya dalam hal penguraian bahan. Dia tidak bisa melakukan apapun pada besi dewa ini. Aku masih punya cara. Ciras menyingkirkan pahat dan palunya. Karena tidak bisa terkelupas, lelehkan saja. Meksi besi dewa ini bisa menahan panas puluhan ribu derajat yang dihasilkan saat bergesekan dengan udara. Tapi alasan sekte artefak bisa jadi sekte pemurnian senjata nomor 1 di Valvana adalah karena kemampuan unik mereka. Seseorang, keluarkan api roh. Setelah perkataan Ciras terdengar, beberapa murid sekte artefak membawa tungku besar. Di atas tungku, terlihat nyala api hijau. Ini adalah api roh yang diperoleh sekte artefak secara kebetulan. Api roh adalah nyala api terkuat di seluruh dunia. Kekuatan penghancurnya bisa membakar langit dan merebus laut. Api hijau, kemarilah. Ciras berteriak ke arah api hijau di tungku. Semua orang memandang Ciras dengan ekspresi aneh. Mereka berpikir Ciras bukan orang waras. Ciras berbicara dengan nyala api. Namun, ajaib. Apinya berganti jadi seekor ular hijau kecil, terbang ke tangan Ciras sambil mendesis. Setiap Ciras berkata, nyala api ini dapat memahaminya, tidakkah ini tipuan, bagaimana mungkin dinamakan api roh? Ini menakjubkan, bukan? Mata mereka melotot, ini sungguh mengejutkan mereka. Namun, rumor bilang kalau api roh itu luar biasa kuat, kan? Bagaimana bisa? Ciras baik-baik saja saat menyentuhnya. Ciras tetap diam. Api roh punya kecerdasan spiritual. Kini, api roh hijau itu sudah mengingat Cirus sebagai tuannya. Tentu saja itu tidak akan melukainya. Jiwa semua orang ataupun master setengah Trojan dapat dibakar oleh api roh ini. Api hijau, hancurkan ini. Ciras memerintahkan ular hijau kecil di telapak tangannya. Selanjutnya, ular hijau kecil itu terbang menuju pilar batu seakan mengerti apa yang Cirus katakan. Badannya membesar tertiup angin. Mulanya ukurannya cuma sebesar telapak tangan, tapi kini sudah bertambah sampai panjangnya 1 atau 200 meter. Dia bergerak berputar mengelilingi batu.
Badan ular hijau itu melingkari pilar batu. Menyaksikan kejadian itu, mereka kembali terkesima. Di depan pilar, Ciras berdekap tangan dan memasang wajah penuh kebanggaan. Dia mempercayai api rohnya, sejak pertama kali dia memperolehnya. Api roh bisa melelehkan semua barang. Masalah besarnya cuma masalah waktu. Mulanya, orang-orang tidak berpikir api roh ini sangat kuat. Tapi saat ini, Mekera tahu kengeriannya. Bahkan dari jarak ratusan meter, masih terasa gelombang panasnya. Saking panasnya, api itu serasa bukan cuma membakar tubuh, tapi juga jiwa mereka. Jarak orang-orang dengan api itu masih beberapa ratus meter. Kalau saja mereka lebih dekat, mereka mungkin akan langsung jadi abu. Aku tidak menyangka sekte artefak kunai benda yang begitu mengerikan. Aku rasa api ini saja bisa bersaing dengan master setengah Trojan. Bersambung.